Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan. Di Twitter, pengguna yang tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat atau SMS, atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler. Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Twitter dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Twitter Inc. yang berbasis di San Francisco dan memiliki kantor tambahan yang terdapat di New York City, Boston, dan San Antonio. Hingga Mei 2015, Twitter memiliki lebih dari 500 juta pengguna, 302 juta diantaranya adalah pengguna aktif, dan hingga sekarang jumlah pengguna Twitter akan terus bertambah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari Twitter. Yang pertama, ada icon home. Di sini kita bisa melihat kabar berita atau tweet-tweet dari beberapa akun. Kemudian ada icon search di sini. Kita bisa melihat tren-tren terbaru atau topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh netizen. Kemudian ada icon people di sini. Ini adalah komunitas. Jadi kita bisa mengikuti komunitas-komunitas tertentu yang sesuai dengan minat kita. Nanti akan muncul di sini. Lalu ini icon lonceng. Di sini kita bisa melihat notifikasi yang masuk kepada kita. Lalu di sini ada icon message. Ini adalah direct message atau pesan yang masuk kepada kita. Lalu di Twitter sendiri kita juga bisa like dan juga meretweet atau memposting ulang dari tweet-tweet yang sudah ada. Kita bisa meretweet. Lalu apabila kita tidak suka dengan kontennya, kita bisa klik tidak tertarik dengan tweet ini, atau kita bisa bisukan, ataupun kita bisa langsung blokir. Kalau kontennya terlarang atau melanggar peraturan, kita bisa langsung saja laporkan tweet. Oke, selain itu di Twitter juga ada beberapa fitur lain seperti topik, markah, dan juga daftar dan Twitter Circle. Kalau topik ini kita bisa memilih topik-topik yang kita sukai. Jadi nanti lebih tertata untuk konten-kontennya. Terus ada markah, di sini kita menyimpan tweet-tweet yang kita suka dan kita ingin menyimpan. Istilahnya bookmark kalau nama lainnya. Terus kita ada daftar, ini bisanya list-list akun-akun yang mau ditambahkan gitu, jadi kontennya lebih tertata. Misalkan ini animals, jadi konten-konten seputar hewan peliharaan gitu. Ini bisa ditambahkan sendiri. Terus ada Twitter Circle, jadi kita bisa menambahkan akun-akun tertentu yang menurut kita dekat. Jadi istilahnya kalau di Instagram itu close friend seperti itu. Jadi kurang lebih sama seperti sosmed lain, tapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda dari Twitter. Selanjutnya adalah pembahasan peraturan pada aplikasi Twitter. Keamanan di aplikasi Twitter mengacu pada pengguna yang tidak diperbolehkan mengupload apa yang mengandung tindak kekerasan, terorisme atau ekstremisme kekerasan, eksploitasi seks anak di bawah umur, penghinaan atau pelecehan secara online, perilaku kebencian,
pelaku serangan kekerasan, bunuh diri atau melukai diri sendiri, media sensitif termasuk kekerasan grafis dan konten dewasa, dan yang terakhir barang atau layanan ilegal. Privasi di aplikasi Twitter. Yang pertama, informasi pribadi, yang berarti pengguna tidak diperkenankan mempublikasikan atau memposting informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan dan izin dari yang bersangkutan. Yang kedua, ketelanjangan tanpa persetujuan, yang berarti pengguna tidak diperkenankan memposting atau membagikan foto atau video intim dari seseorang tanpa persetujuan kepada pihak bersangkutan. Aplikasi Twitter juga melakukan upaya keaslian. Yang pertama, tidak diperkenankan menggunakan layanan Twitter yang bermaksud memanipulasi sebuah platform dan spam. Yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan layanan Twitter dengan tujuan memanipulasi atau mengganggu pemilu atau kegiatan kewarganegaraan lainnya. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk meniru identitas yang menyesatkan dan menipu. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk menyebarkan media hasil rekayasa atau manipulasi yang menyesatkan dan dapat membahayakan. Yang kelima, tidak diperkenankan melanggar hak cipta dan merek dagang. Penegakan dan pengajuan keberatan di aplikasi Twitter berisi apa saja konsekuensi yang mungkin timbul akibat melanggar peraturan ini atau mencoba menghindari penegakan, serta cara untuk mengajukan keberatan. Iklan pihak ketiga dalam konten video di Twitter tidak boleh mengirimkan, memposting, atau menampilkan konten video apapun pada atau melalui layanan Twitter yang berisi iklan pihak ketiga, seperti iklan video pre-roll atau gambar dengan dukungan sponsor tanpa persetujuan sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan privasi policy atau kebijakan pribadi dari Twitter. Yang pertama adalah Twitter bersifat publik dan tweet dapat segera dilihat dan dicari oleh siapa saja di seluruh dunia. Kami juga memberi Anda cara non-public untuk berkomunikasi di Twitter melalui tweet dan pesan langsung yang dilindungi. Anda juga dapat menggunakan Twitter dengan nama samaran jika Anda memilih untuk tidak menggunakan nama Anda. Yang selanjutnya, saat Anda menggunakan Twitter, meskipun Anda hanya melihat tweet, kami menerima beberapa informasi pribadi dari Anda seperti jenis perangkat yang Anda gunakan dan alamat IP Anda. Anda dapat memilih untuk berbagi informasi tambahan dengan kami seperti alamat email, nomor telepon, kontak buku alamat, dan profil publik Anda. Kami menggunakan informasi ini untuk hal-hal seperti menjaga keamanan akun Anda dan menampilkan tweet yang lebih relevan, orang yang harus diikuti, acara, dan iklan. Yang selanjutnya, kami memberi Anda kendali melalui pengaturan untuk membatasi data yang kami kumpulkan dari Anda dan cara kami menggunakannya, dan untuk mengontrol hal-hal seperti keamanan akun, preferensi pemasaran, aplikasi yang dapat mengakses akun Anda, dan kontak buku alamat yang telah Anda unggah ke Twitter. Anda juga bisa unduh informasi yang telah Anda bagikan di Twitter. Selain informasi yang Anda bagikan dengan kami menggunakan tweet Anda, konten yang telah Anda baca, sukai, atau retweet, dan informasi lain untuk menentukan topik apa yang Anda minati, usia Anda, bahasa yang Anda gunakan, dan sinyal lain untuk menunjukkan konten yang lebih relevan. Kami memberi Anda transparansi informasi tersebut dan Anda dapat mengubah atau memperbaikinya kapan saja. Yang terakhir, jika Anda memiliki pertanyaan tentang kebijakan ini, bagaimana kami mengumpulkan atau memproses data pribadi Anda atau hal lain, kami ingin mendengar dari Anda. Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Dan yang berada di bawahnya nanti adalah rincian dari penjelasan atau rangkuman di atas. Nah, ini ada informasi akun dasar, informasi publik, kontak dan buku alamat, pesan langsung dan komunikasi publik. Nah, ini juga ada informasi lokal, tautan, cookies, log data, untuk web. Nah, ini di bawah ini adalah rincian atau detail dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas tadi. Dan untuk batasan usia,
Layanan kami tidak ditujukan untuk anak-anak dan Anda tidak boleh menggunakan layanan kami jika Anda berusia di bawah 13 tahun. Anda juga harus cukup umur untuk menyetujui pemrosesan data pribadi Anda di negara Anda. Anda harus berusia minimal 16 tahun untuk menggunakan Periscope. Jadi di bawah 13 tahun itu tidak diperbolehkan menggunakan Twitter. Dan perubahan pada kebijakan privasi ini, kami dapat merevisi kebijakan privasi ini dari waktu ke waktu. Artinya kebijakan ini dapat berubah-ubah. Versi terbaru dari kebijakan akan mengatur pemrosesan data pribadi Anda dan akan selalu ada di twitter.com/privasi. Jadi kebijakannya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Gitu.